Bayangkan berjalan di jalanan Tokyo, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Kota ini terlihat sempurna, tapi di baliknya ada dunia yang tersembunyi. Dunia yang punya kode etik sendiri, ritual menyakitkan, dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Mereka adalah Yakuza. Bukan hanya sekelompok penjahat, tapi sebuah fenomena budaya yang sudah ada selama berabad-abad. Mereka punya tato di sekujur tubuh, jari yang terpotong dan kekuasaan yang tak terlihat. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka begitu melegenda? Dan apa yang terjadi pada mereka sekarang? Mari kita selami lebih dalam dunia mafia Jepang yang paling misterius ini. Untuk memahami Yakuza, kita harus kembali ke era Edo, sekitar abad ke-17. Jepang saat itu adalah negara feodal dengan kasta sosial yang ketat. Di bagian paling bawah, ada dua kelompok yang hidup dari celah-celah sosial, Bakuto dan Tekiya. Bakuto adalah para penjudi keliling. Mereka ahli dalam manipulasi, mengendalikan arena judi ilegal, dan punya cara hidup yang brutal. Sedangkan Tekiya adalah pedagang keliling yang curang, sering menjual barang ilegal atau barang palsu. Mereka juga menjadi perantara yang menjembatani transaksi terlarang. Awalnya, mereka hanyalah kelompok-kelompok kecil, tapi seiring waktu, mereka mulai membentuk struktur yang lebih terorganisir. Mereka mengadopsi ritual yang meniru hubungan keluarga, di mana bos dianggap sebagai ayah atau oyabun, dan anggota lain adalah anak atau kobun. Inilah yang menjadi fondasi dari sistem hierarki Yakuza modern. Nama Yakuza sendiri konon berasal dari kombinasi angka 893 yang artinya sampah atau yang tidak berguna dalam permainan kartu tradisional Oichokabu. Sebuah nama yang ironis dan pas untuk mereka yang hidup di luar norma. Organisasi Yakuza memiliki struktur yang sangat ketat, mirip dengan perusahaan besar. Di puncaknya ada Kumicho, bos tertinggi. Di bawahnya ada Wakagashira atau wakil bos, lalu Shateigashira atau wakil senior, dan seterusnya hingga anggota paling bawah. Loyalitas adalah segalanya, dan pengkhianatan adalah dosa yang tak termaafkan. Salah satu simbol paling ikonik dari Yakuza adalah tato tubuh mereka yang dikenal sebagai Irezumi. Ini bukan sekedar seni, setiap tato punya cerita, melambangkan kekuatan, keberanian, dan pengorbanan. Proses pembuatannya sangat menyakitkan, seringkali dilakukan tanpa mesin dan memakan waktu bertahun-tahun. Irezumi menjadi bukti komitmen total seorang Yakuza terhadap kelompoknya. Tapi simbol yang paling menyakitkan adalah Yubitsume. Ini adalah ritual potong jari sebagai hukuman atas kesalahan besar. Jari kelingking yang dipotong diberikan kepada bos sebagai permintaan maaf. Ritual ini secara simbolis membuat seorang Yakuza sulit memegang pedang, menjadikannya lebih bergantung pada perlindungan kelompoknya. Yakuza beroperasi di berbagai sektor, baik ilegal maupun legal. Bisnis ilegal mereka meliputi perjudian, pemerasan, perdagangan narkoba, dan prostitusi. Namun, mereka juga masuk ke bisnis legal seperti real estate, konstruksi, dan pasar saham, menggunakan perusahaan boneka untuk mencuci uang dan memperluas kekuasaan. Hal yang paling aneh, terkadang mereka menunjukkan sisi baik. Saat bencana alam melanda Jepang, seperti gempa Kobe tahun 1995 dan gempa Tohoku tahun 2011, Yakuza adalah salah satu pihak pertama yang mengirimkan bantuan makanan dan pasokan. Beberapa orang melihatnya sebagai upaya pencitraan, yang lain melihatnya sebagai bentuk kode kehormatan yang tersisa dari tradisi kuno. Mereka menganggap diri mereka sebagai semacam pelindung masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.
Selama beberapa dekade, Yakuza beroperasi secara semi terbuka di Jepang. Pemerintah membiarkan mereka ada asalkan tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menargetkan warga sipil. Tapi semua itu berubah total. Pada awal 1990-an, Jepang mulai memberlakukan undang-undang yang sangat keras yang dikenal sebagai Boryokudan Taisakuho. Undang-undang ini melarang Yakuza melakukan banyak aktivitas seperti memeras uang perlindungan. Bank dan bisnis juga dilarang berurusan dengan anggota Yakuza. Bahkan keluarga dan teman-teman anggota Yakuza terancam hukuman jika mereka membantu atau berkolaborasi. Akibatnya, jumlah anggota Yakuza terus menurun drastis dari puncaknya pada tahun 1960-an. Bisnis mereka semakin sulit dan kekuatan mereka semakin memudar. Hari ini, Yakuza jauh dari kejayaan masa lalunya. Mereka semakin tua, semakin terisolasi, dan semakin sulit merekrut anggota baru. Generasi muda Jepang kini lebih tertarik pada karir konvensional daripada hidup dalam dunia kriminal yang penuh resiko. Yakuza menjadi fosil dari era yang telah berlalu. Meski begitu, Yakuza tidak sepenuhnya hilang. Mereka bersembunyi di balik layar, menggunakan teknologi baru untuk kegiatan ilegal dan terus mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka menjadi bayangan di sudut-sudut kota, sisa-sisa terakhir dari sebuah subkultur yang pernah sangat berkuasa. Yakuza adalah fenomena yang unik. Mereka adalah perpaduan antara tradisi kuno, kekerasan modern, dan kode kehormatan yang ambigu. Mereka adalah cerminan dari sisi gelap Jepang, yang kini perlahan-lahan menghilang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.